Allah memerintahkan kita untuk taat kepadanya, atiullaha. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Rasulnya, wa atiur rasul. Kemudian Allah memerintahkan untuk taat kepada yang ketiga, pemimpin, wa ulil amri minkum. Akan tetapi perhatikan kalimat berikutnya dari ayat ini, fa in tanaza'tum fi syai'in. Dan jika kalian berbeda pendapat, kalian berselisih tentang sesuatu, farudduhu ilallahi wa rasuli. Kembalikan pokok persoalannya itu, penyelesaian permasalahannya itu kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana cara kembali kepada Allah? Seluruh ulama bersepakat tidak ada yang berselisih kecuali dia ahlul hawa, penuh hawa nafsu, itu Al-Quran. Yang dimaksudkan kembali kepada Rasulnya masa kini. Kalau dahulu di zaman sahabat mereka bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hari ini yang dimaksud dengan kembali kepada Rasulnya adalah merujuk kepada sunnah-sunnah, hadis-hadis yang sahih, karena keduanya adalah sumber hukum bagi kita, yang dikatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala bahwa itulah dua sumber yang dia turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di surat yang keempat An-Nisa ayat 113. Surat keempat An-Nisa ayat 113, wa anzalna ilaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan telah kami turunkan kepada engkau Muhammad Alkitab, itu Al-Quran, dan Al-Hikmah yakni As-Sunnah, ya. Dan kedua-duanya diturunkan dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan telah Allah ajarkan kepada engkau Muhammad apa-apa yang tidak engkau ketahui. Sehingga konsekuensinya, ya, setelah Anda membaca ayat itu bahwa Quran dan Sunnah datang dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala, maka Anda ikuti dia sebagaimana firman Allah di surat yang ketujuh ayat yang ketiga, surat Al-A'raf ayat yang ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah oleh kalian apa yang telah diturunkan dari Rabb kalian. Ayat ini dijadikan oleh firqah ingkar sunnah, firqah ingkar sunnah yang menamakan dirinya Quraniyun, di mana mereka menolak semua sunnah dengan dalil surat 7 Al-A'raf ayat 3 tadi. Mereka berdalih bahwa kan Allah hanya memerintahkan kita untuk mengikuti apa yang diturunkan darinya dan tidak boleh mengikuti pemimpin selain itu. Pertanyaannya, di situ Allah mengatakan ittabi'u ma unzila ilaikum, apa yang diturunkan untuk kalian. Dan kita tahu yang diturunkan oleh Allah adalah kitab dan sunnah. Inilah kebanyakan terjadi penyimpangan karena masyarakat Indonesia atau umat Islam di zaman sekarang ya hanya menggunakan satu dalil saja untuk menetapkan sebuah hukum. Padahal para ulama telah menjelaskan bahwa tidak boleh seseorang berdalil hanya dengan satu dalil, tapi mengumpulkan semua dalil kemudian baru melakukan istinbat, mengambil konklusi hukum terhadap satu permasalahan. Tapi itulah menjadi fitnah di masa kini. Banyak sekali para da'i yang tidak menghafal Quran atau menghafal tapi tidak memahami qawaidut tafsir, kaidah-kaidah tafsir, ya, tidak memahami qawaidul usul, tidak memahami kaidah-kaidah usul misalnya. Kemudian mereka berdalih sehingga menimbulkan yang namanya pemahaman terorisme umpamanya, ya, dan semisalnya seperti itu, ya, karena mereka memahami dalil dengan dalil yang menyimpang. Ya, karena sudah finish bahwa kita hanya mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah katakan wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan kalian mengikuti pemimpin-pemimpin selain itu, karena Quran adalah imam, sunnah adalah imam,
yang menuntun kita, yang memimpin kita, atau dengan kata lain kedualah hudan. Di Al-Quran Allah mengatakan Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Di sunnah yang sahih kata Nabi, wa khairal hadi hadi Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian telah kita ketahui bersama pula bahwa Quran tidak dapat diimplementasikan, Quran tidak dapat diaplikasikan, Quran tidak dapat dipraktikkan tanpa panduan sunnah. Karena Quran adalah hukum-hukum yang global, sunnah adalah hukum-hukum yang terperinci. Sunnah adalah penjelas atau perincian dari Quran yang bersifat global. Itu yang kata Allah tabaraka wa ta'ala tadi, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasuli. Jika kalian berselisih tentang sesuatu apa saja, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya urusan itu. Artinya tahkimlah, putuskanlah perkara itu menurut apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kalian mengikuti selain tahkim, ya, apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini kerangka umum dari bab ini, paham? Sehingga mematuhi mereka selain Allah dan Rasulnya, mematuhi mereka di sini selain Allah dan Rasulnya, hatta dia ulama sekalipun, ya, dia berijtihad, ya, bisa benar bisa salah, ya. Adapun Allah dan Rasulnya tidak mungkin salah. Maka tidak boleh seseorang, ya, menetapkan sesuatu halal, sesuatu haram yang tidak datang dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala, maka ini termasuk kedustaan. Ini termasuk apa? Kedustaan atas nama Allah tabaraka wa ta'ala. Saya bawakan dalil umum dulu, ya, baru kita masuk ke dalil-dalil yang dibahas. Coba antum lihat di surat 16 ayat 116, ayat yang ke 116. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun liyaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan, ya, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadzib, sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, la yuflihun, mereka tidak akan beruntung. Ini hujjah umum, paham, ya? Bahwa tidak boleh seseorang, ya, dengan lisannya mengatakan ini haram, ini halal, apalagi mengatakan menurut perasaan saya, menurut feeling saya, ini halal, ini haram, nggak apa-apa kok, makan aja selama hati tenang. Kira-kira apa respon iblis?